Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Ara di sini. Ara ucapin terima kasih banyak ya atas support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan Ara tidak akan bosan-bosan minum pil tingkat dewa agar kembali kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Ara akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go. Mari kita masuk ke ilusi seni radionya. Xiaoyan menggendong Cailin di tangannya. Dia merasakan aura kematian yang kuat darinya. Secara logika, meskipun rentang hidup Cailin tidak bisa abadi, tidak mungkin untuk habis dan menghilang sekarang. Suamiku, kamu akhirnya kembali. Xiaoyan terkejut saat mendengar ini. Dia bisa melihat wajah tua Cailin. Cailin mengulurkan jari-jarinya yang kering dan menempelkannya di wajah Xiaoyan. Air mata mengalir dari sudut matanya. Xiaoyan sedikit tertegun. Cailin jarang menyebut dirinya sebagai suami. Karena jauh di dalam hatinya, dia punya harga dirinya sendiri. Tapi sekarang dia mengungkapkan kelembutannya yang asli di saat paling kritis. King Mu'er dan Zeni yang mendengar suara itu pun bergegas masuk. Semua orang melihat pemandangan ini. Cailin menua, tampak seperti manusia fana berusia 70 atau 80 tahun. Kulitnya kering, kehilangan semua kilau aslinya. Wajah cantiknya yang dingin memudar. Mengapa? Mengapa kamu memperpendek umurmu? Xiaoyan menekan jarinya ke tangan Cailin, menyalurkan vitalitas untuk mempertahankannya. Tidak apa-apa, jangan lakukan hal yang sia-sia. Sekarang waktuku tidak banyak. Xiaoyan, aku sangat mencintaimu. Suara serak Cailin terdengar. King Mu'er di belakangnya tidak bisa untuk tidak menangis. Lagi pula mereka hidup bersama. Mereka telah berada di dunia dewa kuno selama ribuan tahun. Ada kasih sayang di antara satu sama lain. Begitu juga Zeni. Namun dia bijaksana. Dia membawa semua orang keluar dari sini dan hanya menyisakan Xiaoyan dan Cailin yang sudah tua yang tersisa di ruangan itu. Cailin, beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Xiaoyan menyentuh Cailin, dia segera memeriksa tubuhnya. Tidak ditemukan luka dan Cailin tidak terinfeksi racun. Tidak seharusnya ada situasi di mana rentang kehidupannya terputus. Xiaoyan, sudah berapa lama kita bersama? Apakah kamu ingat? Cailin tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Xiaoyan. Sebaliknya dia berbicara dengan mata yang paling lembut. Sudah berapa lama kita bersama? Xiaoyan agak bingung dengan pertanyaan ini. Sejak dari benua Doqi, sudah hampir mencapai periode 10.000 tahun berlalu. Tapi Xiaoyan mengerti, ini bukan yang diminta Cailin. Cailin, maafkan aku. Aku tidak banyak di sisimu. Xiaoyan menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Selama 10.000 tahun, waktu yang bisa Xiaoyan luangkan untuk menemaninya terbatas. Dan Cailin telah menghabiskan tahun-tahun panjang ini sendirian. Xiaoyan, aku tidak pernah menyesal. Jangan katakan itu. Kita tidak punya hutang apapun. Kamu bebas dan tidak terkendali. Ucap Cailin. Keduanya adalah sepasang dengan kepribadian yang sangat berbeda. Namun mereka bertemu secara kebetulan dan saling melengkapi. Di benua Doqi, Cailin tidak pernah mengatakan cintanya. Termasuk setelah meninggalkan benua Doqi. Dia tidak pernah mengatakan perasaannya terhadap Xiaoyan seperti sekarang. Saat Xiaoyan dalam bahaya, dia akan berubah menjadi ular piton penelan langit untuk melindunginya. Dan selama pertempuran dua kaisar, Cailin memimpin manusia ular dalam pertempuran berdarah untuk mendukung suaminya. Dia juga menggunakan esensi darahnya sendiri demi membantu Xiaoyan dan semua makhluk hidup. Semuanya terasa seperti terjadi kemarin. Waktu berlalu dengan cepat dalam sekejap mata. Hampir 10.000 tahun telah berlalu. Kejadian di menara pemurnian Ki Langit terbakar membawa Cailin dan Xiaoyan melahirkan Xiao Xiao. Sejak itulah mereka menjadi sepasang kekasih. Tapi Xiaoyan, aku merasa sangat kesepian. Dalam umur panjang, aku tidak dapat menemukan arahnya. Cailin meneteskan air mata di depan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Dia adalah wanita yang kuat. Dia pernah menjadi Ratu Medusa dari bangsa ular. Menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Kliennya sudah tidak ada lagi di sini. Dia ditinggal sendirian. Manusia membutuhkan arahan dan tujuan dalam hidup. Xiaoyan, aku tidak dapat menemukannya. Terima kasih karena selalu melindungiku. Aku ingin bereinkarnasi, memulai kembali kehidupan baru. Cailin mengungkapkan pikirannya. Rentang hidupnya dipersingkat. Dia kehilangan keyakinan untuk hidup. Dan keyakinan yang kuat ini membuatnya menjadi tua. Cailin, aku tidak bisa kehilanganmu. Xiaoyan memeluk Cailin erat-erat di tangannya. Kelembutan Cailin saat ini sepertinya akan patah di tangannya jika dia memberikan sedikit tenaga padanya. Hidup ini harus memiliki akhir. Xiaoyan, aku sebenarnya sangat mencintaimu. Aku tahu semua yang telah kau berikan untuk melindungi kita. Aku mengerti, tapi aku benar-benar kesepian. Air mata Cailin jatuh sambil mengatakan semua ini.
Dalam tahun-tahun yang panjang, hanya ada kesepian yang nyata. Jika tak ada pengejaran dan kerinduan, aku tidak dapat menemukan arti hidup lagi. Sebenarnya, aku iri dengan kehidupan orang biasa. Dia mengerti mengapa aturan dunia berlaku. Usia harapan hidup manusia ditetapkan dalam jangka waktu 100 tahun. Hanya dengan cara ini kenangan bisa menjadi bermakna. Hidup tidaklah sekosong dewa, ucap Cailin. Xiaoyan terdiam. Dia mengerti perasaan Cailin, bahkan berjalan sampai sekarang didukung oleh pikiran. Ini juga perbedaan antara manusia fana dan dewa. Ada 7 emosi dan 6 keinginan yang sudah tidak dimiliki oleh dewa. Bisakah Cailin berjalan denganku sebentar? Aku akan membantumu menemukan makna hidup. Xiaoyan tidak ingin melihat Cailin jatuh. Dia menatap Cailin dengan penuh kasih sayang. Kuharap aku masih mempunyai kesempatan mendapatkannya kembali. Xiaoyan, aku minta maaf. Mata Cailin redup. Dia tampaknya sudah dalam kondisi ini untuk waktu yang lama. Dia ambang kehancuran. Jika bukan karena menunggu Xiaoyan melihatnya untuk terakhir kalinya, takutnya Cailin sudah jatuh dan bereinkarnasi. Tidak. Cailin, kamu tidak bisa meninggalkanku. Kamu, Xiao dan aku. Bagaimana kamu bisa tahan untuk pergi? Ini semua salahku. Aku akan melindungimu dengan sangat baik. Beri aku kesempatan. Aku akan membantumu mempelajari aturan dan menjadi orang kuat di Sensi. Bertarunglah bersamaku. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Semua kenangannya pada saat itu membanjiri pikirannya. Dia melihat keinginan Cailin untuk mati. Selama keyakinan itu masih terpatahkan, Cailin benar-benar akan mati saat ini. Aku tidak bisa menerobos. Ada batas dalam kultivasi. Aku mengerti hal ini. Xiaoyan, aku hanya ingin memanggil namamu beberapa kali lagi. Cahaya di mata Cailin berangsur-angsur memudar. Dia sedang sekarat. Dia tidak dibunuh, tetapi itu adalah kematian sukarela. Dia ingin bereinkarnasi dan memulai hidup baru. Dengan kemampuan Xiaoyan saat ini, faktanya dia bisa mengubah nasib Cailin, bahkan membuatnya semakin kuat dan kuat. Alasan mengapa Xiaoyan tidak melakukan ini, dia ingin melindunginya dengan lebih baik. Dia tidak dapat menoleransi kecelakaan apapun. Dia lebih takut membawa Cailin di dunia yang kacau. Takut istrinya tewas secara tak terduga selama perjalanan. Tapi Xiaoyan menemukan bahwa dia salah. Ingin melindunginya adalah hal yang bagus. Tapi dia lupa perubahan suasana hati yang disebabkan oleh jangka waktu yang panjang. Dan Cailin menghadapi perubahan seperti itu. Inilah akhir hidupnya. Cailin, jangan tinggalkan aku. Tubuh piton 9 warnamu masih bisa disempurnakan. Kehendak Sensi, tolong biarkan dia bertarung bersamaku. Tolong. Suara Xiaoyan dipenuhi air mata. Karena dia benar-benar takut. Dia takut Cailin akan menutup matanya saat ini. Cailin membuatnya menangis. Keduanya pun menangis terseduh-seduh. Mereka mengungkapkan seluruh isi hatinya pada saat ini. Suara Xiaoyan gemetar dan dipenuhi air mata. Bisakah kita menemui Xiao lagi? Putri kita. Xiaoyan menggunakan segalanya untuk membangkitkan keyakinan Cailin dalam hidup. Hati Cailin sekarang sudah mati. Xiaoyan seharusnya menyadarinya sejak lama. Namun semua istri Xiaoyan mengutamakan situasi keseluruhan. Dia tidak pernah menceritakan isi hatinya kepada orang lain. Dia tidak ingin menimbulkan masalah lagi pada Xiaoyan. Itulah mengapa Cailin sangat menyedihkan. Dia ingin mati. Semua pikiran dan keyakinannya telah terputus. Cailin menatap Xiaoyan untuk waktu yang lama. Dia tersenyum lalu menggoyangkan kepalanya dengan lembut. Xiaoyan, jika memungkinkan, aku ingin melihatmu lagi dalam kehidupan berikutnya. Suara terakhirnya sangat lemah. Xiaoyan sepertinya tidak dapat melakukan apapun. Tekad Cailin untuk mengakhiri hidupnya sudah bulat. Cailin perlahan menutup matanya. Aura kematian menyelimuti dirinya. Dia benar-benar jatuh. Xiaoyan memegang tubuh Cailin. Sekujur tubuhnya gemetar hebat. Dan pada saat ini matanya penuh dengan darah merah. Suara yang menyayat hati terdengar di seluruh Xiao Mansion, bahkan menyebar ke dunia dewa kuno. Kuas ratu di pavilion Tianji juga berhenti. Ada sedikit kilauan emas di matanya. Dia benar-benar mati. Dia adalah wanita yang teguh pendiriannya. Tetapi aku tidak tahu apakah ini dapat menyebabkan kekuatan Xiaoyan menjadi berhenti. Wanita ini tidak bisa mati. Sang ratu sedikit mengernyit. Dia sangat mengerti jalan yang dikultivasikan Xiaoyan adalah melindungi. Kematian Cailin ini akan secara langsung mempengaruhi suasana hatinya. Saat suasana hati terguncang, Xiaoyan menyemburkan seteguk darah. Matanya merah. Dia tetap memegang Cailin di pelukannya. Seluruh tubuhnya bergetar. Dia tidak tahu mengapa dia sampai pada titik ini. Sedangkan untuk semua orang di luar ruangan, mereka tidak berani masuk untuk sementara waktu. Mata King Muor dan Zeni merah. Bagaimanapun mereka telah tinggal bersama Cailin lebih dari 100 tahun. Xiao Yueli tidak tahu apa yang terjadi. Namun teriakan keras Xiaoyan membuatnya sangat khawatir. Dia tidak bisa berdiri diam di sini. Takut sesuatu yang tidak diharapkan akan terjadi pada ayahnya. Segera sosoknya bergegas masuk ke dalam ruangan. Pemandangan di dalam ruangan terlihat dari luar.
Itu membuat semua orang merasa seolah-olah hati mereka ditusuk dengan pisau. Xiaoyan memuntahkan darah, jubah dan rambutnya bergerak tanpa angin. Dia yang selalu tenang menampakkan kegilaan di matanya. Bahkan Xiao Yuwei yang bergegas masuk pun tercengang. Dia begitu terkejut hingga tubuhnya lemas dan berlutut di tanah. Apakah ini Ibu Cailin? Xiao Yuwei mengingatnya dengan sangat jelas. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Cailin, saat Xiaoyan pergi, Xiao Yuwei datang mengunjungi Xiao Mansion berkali-kali. Cailin telah memberinya perhatian sebagai seorang ibu, memperlakukannya dengan lembut, seolah dia menganggapnya sebagai darahnya sendiri. Xiao Yuwei mengeluarkan kalung sisik di tangannya. Dia masih ingat bahwa ini dibuat Cailin. Yuwei, kamu sangat cantik. Kamu seperti Sun Er. Beruntung bahwa kamu tidak mirip seperti ayahmu. Bisikan-bisikan itu sepertinya ada di telinganya. Mata merah muda Xiao Yuwei meneteskan 2 garis air mata. Ayah, apa yang telah terjadi pada Ibu Cailin? Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat melihat Yuwei, dia baru saja mengingatnya. Yuwei adalah Pluto, bertanggung jawab atas reinkarnasi makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Yuwei, tolong selamatkan Ibu Cailin dengan cepat. Xiaoyan berkata dengan cemas. Cailin yang ada di pelukannya begitu ringan hingga dia sangat takut. Bagaimana ini mungkin? Mengapa auranya habis? Dengan kekuatannya, tidak mungkin umurnya akan runtuh seperti ini. Xiao Yuwei terisak-isak, tetapi dia masih mengendalikan emosinya dan bertanya, ini semua salahku. Jika aku bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Cailin, dia tidak akan mencari kematian. Xiaoyan berkata dengan kesal. Tangannya terkepal erat. Xiao Yuwei perlahan berdiri. Dengan lambaian tangannya, kabut hitam berkumpul dan berubah menjadi sabit kematian di tangannya. Sabit kematian jatuh ke tanah. Jiwa Cailin telah hilang, jadi Xiaoyan tidak bisa melihatnya. Baru pada saat inilah jiwa Cailin muncul. Ibu Cailin. Xiao Yuwei berbicara lebih dulu, memanggil Cailin yang melayang di udara. Ini bukan jiwanya, tapi jiwa orang mati. Seluruh tubuhnya transparan. Yuwei, bukankah aku sudah mati? Xiaoyan sama sekali tidak bisa melihat dan mendengar percakapan antara keduanya. Ibu Cailin, jalanan reinkarnasi memang sudah dimulai. Tetapi mengapa kamu memilih reinkarnasi? Ayah, kakak Xiao Xiao, dan yang lainnya sangat merindukanmu. Jika kamu meninggal, semua orang akan bersedih. Suara Xiao Yuwei perlahan keluar. Jiwa Cailin merundukkan kepalanya dalam diam. Aku sudah memberikan arti yang cukup untuk hidupku. Biarkan aku pergi. Suara halus Cailin terdengar. Dia masih bertekad untuk pergi. Xiao Yuwei melihat Cailin. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba membukanya lagi. Sesaat kemudian, kegelapan di matanya baru saja menghilang. Ada keraguan di wajahnya. Xiao Yuwei segera mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Matanya agak rumit. Sepertinya ada sesuatu yang tak terkatakan. Ayah, jika Ibu Cailin bereinkarnasi lagi dan sesuai dengan apa yang aku perkirakan, alam dan kekuatan Ibu Cailin akan jauh melampaui waktu ini. Dan setelah menerobos ke keabadian Kaisar, dia akan mengingat kenangan hidup ini. Pada saat itu, dia kemungkinan besar akan menjadi salah satu keabadian dewa. Xiao Yuwei mengirim pesan ke Xiaoyan. Karena kata-kata ini adalah rahasia ilahi, membocorkannya ke Xiaoyan adalah tabu besar. Mata Xiaoyan memerah dan tatapannya melembut. Jika bukan karena tahun itu di menara pemurnian Ki Langit berkobar, beberapa cerita terjadi tak terkendali dengan Cailin. Kisahnya dengan Cailin mungkin tidak berakhir di sini. Tapi, sebenarnya ada cara lain untuk menghidupkan kembali Ibu Cailin. Ketika Xiaoyan merasa seperti ada jarum yang menusuk hatinya, suara Xiao Yuwei terdengar lagi. Bagaimana menghidupkannya kembali? Xiaoyan tidak ingin melihat Cailin mati. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Bahkan jika ada reinkarnasi, namun akankah Cailin benar-benar mengingatnya? Menyegel kenangan Ibu Cailin dan ayah. Menyegel ingatannya. Ayah harus melepaskannya. Membiarkan Ibu Cailin pergi dengan jalannya sendiri. Jika suatu hari Ibu Cailin menyadarinya, dia akan mengingat semua kenangannya. Xiaoyan terdiam sejenak saat mendengar ini. Daripada kematian, menyegel kenangan adalah pilihan terbaik. Selama dia masih hidup, tidak apa-apa bahkan jika dia tidak bisa mengingatku. Yuwei, lakukanlah. Ketika Xiaoyan mengatakan ini, ada ribuan jarum yang menusuk hatinya. Bukankah melupakan merupakan salah satu bentuk kematian? Tapi cinta Xiaoyan untuk Cailin sudah menjadi pilihan terbaik. Xiao Yuwei mengangguk. Dia mengangkat tangannya, jiwa Cailin benar-benar kembali ke tubuhnya. Kekuatan reinkarnasi Xiao Yuwei menyelimuti Cailin. Dan pada saat ini semua ingatannya tentang Xiaoyan, bahkan putrinya sendiri Xiao Xiao, semua kenangan sedang disegel. Aura kematian Cailin berangsur-angsur memudar. Tubuh kurus itu mulai kembali normal. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi wanita cantik, Ratu Medusa yang dingin. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir.
Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.